Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Diana Sari dari kelas Hukum 4A dengan NIM 4012011118. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Hukum Pemerintahan dan OTDA. Materi yang akan saya jelaskan ada dua, yaitu yang pertama sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan mengenai sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Yang pertama yaitu arah kebijakan OTDA, di mana di sini ada dua. Yang pertama yaitu percepatan kesejahteraan rakyat, yang di dalamnya terdapat peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas PENI Pemda, di mana di dalamnya terdapat hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah, antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, dan peluang dan tantangan persaingan global. Berikutnya yaitu urusan pemerintahan. Apa sih urusan pemerintahan ini? Jadi urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden, yang melaksanakannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi dari hak-haknya. Dan apa sih OTDA atau otonomi daerah? Yaitu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan ini ada tiga, yaitu yang pertama absolut, konkuren, dan umum. Apa sih urusan pemerintahan absolut? Jadi urusan pemerintahan absolut itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Dan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Nah, urusan pemerintahan yang terakhir yaitu urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Baiklah, selanjutnya yaitu kebijakan daerah yang tercantum pada pasal 17 UU 23 tahun 2014, di mana daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah dalam penetapan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Bentuk kebijakan daerah ini sendiri yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan lainnya. Berikutnya yaitu pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah. Pembinaan dan pengawasan ini terdapat pada pasal 8, yaitu yang pertama pasal 8 ayat 1, di mana pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat terdapat penyelenggara urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintahan non kepemerintahan. Yang kedua yaitu pasal 8 ayat 2, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah kabupaten atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pasal yang ke-8 ayat 3, pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasi oleh menteri. Berikutnya yaitu adalah peraturan daerah, di mana peraturan daerah ini sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan daerah itu sendiri. Jadi peraturan daerah ini ada dua, yaitu yang pertama peraturan daerah provinsi, yaitu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Yang kedua yaitu adalah peraturan daerah kabupaten atau kota, yaitu yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kotanya. Nah, berikutnya yaitu penjelasan mengenai sinergitas pembentukan PHD. Pertama yaitu pengertian sinergitas ini sendiri.
Sinergi. Sinergitas adalah berasal dari kata sinergi. Sinergi berarti kegiatan, hubungan, kerjasama, atau operasi gabungan. Sinergitas sendiri jadi dapat diartikan kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan. Unsur sinergi ini ada 4, yaitu kegiatan, kerjasama, tujuan, dan kelembagaan. Sinergi pembentukan PHD. Sinergi pembentukan PHD ini merupakan kerjasama antara satu atau lebih lembaga pemerkasa perda atau perkada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Sinergi pembentukan PHD dilakukan untuk setiap tahapan proses pembentukan perda atau perkada. Tahapan pembentukan ini yaitu yang pertama perencanaannya, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan perundangan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai revisi Permendagri nomor 80 tahun 2015. Pembatalan peraturan daerah, yaitu revisi Kemendagri nomor 80 tahun 2015. Putusan MK. Putusan MK nomor 137 pasal 251 ayat 2 dan 3 sepanjang frasa pembatalan Perda kabupaten atau kota dan Pergub ditetapkan dengan putusan GUP sebagai wali kota pemerintahan pusat. UU 2314. Putusan MK nomor 56 pasal 251 ayat 1 ayat 4 ayat 5 dan ayat 7 pada frasa Perda provinsi. Dampak putusan MK ini yaitu MDN tidak berwenang membatalkan Perda provinsi, GUP tidak berwenang membatalkan Perda kabupaten atau kota. Pembatalan Perda menjadi wewenang MA, MNG dan MDN, dan GUP berwenang membatalkan perkada. Baiklah, kesimpulannya yaitu sinergitas pembentukan perda atau perkada perlu dilakukan untuk menjamin kualitas rencana dan rancangan perkada. Sinergitas dilakukan pada setiap tahapan pembentukan perda, yaitu perencanaan, penyusunan, penghambatan, dan fasilitasi. Pemakasa perlu membangun sinergitas dengan berbagai pihak, termasuk bagian hukum atau biro hak provinsi, agar sedari awal dapat menyempurnakan pada aspek materi muatan legal drafting dan kewenangan. Milestone PHD 2019. Finalisasi konsep Akperda IKD, pedoman tata cara fasilitas verifikasi dan klarifikasi, pengundangan revisi Permendagri 80 tahun 2015, Kopmap penyusunan Perda masa jabatan KHD dan anggota DPRD, pedoman monitoring dan evaluasi Perda, dan pengembangan kompetensi SDM bidang penyusunan Perda, sosialisasi dan BIMTEK, penyusunan standar kompetensi untuk pengembangan kompetensi teknis pembentukan produk hukum daerah dan uji kompetensi serta sertifikasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi yang pertama. Saya akan menjelaskan dari materi yang kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu transvalisasi pembentukan produk hukum daerah. Yang pertama yaitu landasan filosofis keterbukaan informasi publik, yaitu hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh konstitusi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga yaitu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang berikutnya yaitu motivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Asas keterbukaan informasi, yaitu setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu. Biaya ringan dan caranya sederhana. Kewajiban badan publik, yaitu terdapat pada pasal 7 UU KIP. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi serta-merta. Berikutnya yaitu badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Yang terakhir yaitu badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisiensi sehingga dapat diakses dengan mudah. UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 354 yaitu pengaturan hak warga untuk berpartisipasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah, adanya jaminan keselenggaraan pelayanan publik dan inovasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan Undang-Undang 14 tahun 2008 yaitu tentang keterbukaan informasi publik, di mana menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat yaitu penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dengan membanding masyarakat, perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, pematuran, pengevaluasian dan pembangunan daerah, pengolahan aset dan sumber daya alam daerah, penyelenggaraan upaya publik. Ini terletak pada pasal 166 Permendagri nomor 80 tahun 2015. Penyusunan yang kedua yaitu bentuk partisipasi masyarakat. Sebagaimana yang dimaksud yang mencakup yaitu penyusunan perda dan kebijakan yang membebani masyarakat. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan yang lainnya. Berikutnya yaitu penyusunan produk hukum daerah yang didasarkan pada UU nomor 23 tahun 2014, UU nomor 12 tahun 2011, Perpres nomor 28 tahun 2014, dan Permendagri nomor 80 tahun 2015. Produk hukumnya yaitu pasal 1 angka 19 Permendagri 80 tahun 2015. Produk hukum adalah produk hukum pembentukan peraturan meliput perda dan nama lainnya, perkada, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD, dan pembentukan keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Landasan pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu unsur filosofisnya, pengembaraan bahwa peraturan yang dibentuk pertimbangan dengan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta perasa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Unsur sosiologisnya yaitu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridisnya, pengembangan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah dan atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berikutnya yaitu kategori informasi yang terbuka yang terdapat pada pasal 13 Perki 1 tahun 2010 yaitu informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas dokumen pendukung sebagai naskah akademis, kajian dan pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut. Masukan atau dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan, dan kebijakan tersebut. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan, dan kebijakan tersebut. Rancangan peraturan, keputusan, dan kebijakan tersebut. Tahapan perumusan peraturan, perumusan, dan kebijakan tersebut. Peraturan, keputusan, dan kebijakan yang telah diterbitkan.
Sanksi pidana terdapat pada pasal 238 UU 23 tahun 2014. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya perkasa penegakan pelaksanaan Perda seluruhnya dan sebagai kepadaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurang minimal paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan dan atau pidana denda selain sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain saksi sebagaimana dimaksud di atas, Perda dapat memuat ancaman saksi yang bersifat mengembalikan kepada semula dan saksi administrasi. Sanksi administrasi ini yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tahap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administrasi, sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saksi pidana UU KIP, yaitu yang pertama pada pasal 51, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidanakan 1 tahun penjara atau maksimal denda 5 juta. Pasal 52, badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat dan serta-merta mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan atau denda maksimal 5 juta. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang kedua. Baiklah, saya akhiri. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.